warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai wa in kanat lakabiratun illa ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Pada kajian subuh ini kita bahas Al-Quran dari mulai ayat Ali Imran ayat 103 sampai 111. Ini janji Allah di ayat 111-nya. Janji Allahnya, la yadurrukum illa adha. Mereka orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam tidak akan berani mengganggu umat Islam. Wa iyuqatilukum yallukumul adbara thumma la yunsarun. Jika mereka menyerang pun mereka pasti akan lari terbirit-birit karena melihat kehebatan umat Islam. Jadi musuh-musuh Islam itu tidak akan berani mengganggu, tidak akan berani menyerang umat Islam. Ini janji Allah itu. Bagaimana caranya supaya tidak diganggu dan tidak berani untuk memeranginya? Yang pertama, Quran surah Ali Imran 102-nya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini oleh Bapak Ibu sering didengar karena terutama setiap khatib akan menyampaikan khutbahnya selalu ayat ini pasti dibaca. Karena ayat ini salah satunya adalah pesan takwa.
seluruh rangkaian ibadah tujuannya adalah takwa. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah targetnya takwa. Bekal ibadah juga takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang terbaik adalah takwa. Bahkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Syarat diterima ibadah adalah takwa. Jadi takwa itu luar biasa, begitu sangat penting. Tujuan, bekal, syarat itu takwa. Kalau begitu takwa itu apa? Karena tujuan, syarat, dan bekal. Bahkan pesan takwa dalam sholat Jumat, dalam rukun khutbah Jumat. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Kira-kira dalam bahasa kita mah bro lah, kira-kira begitu. Ubay, kira-kira takwa itu apa? Karena takwa itu selalu begitu sangat penting. Lalu Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di sebuah perjalanan nanjak penuh dengan duri? Kata Umar, tentu saya pernah. Lalu apa yang kamu lakukan? Umar bin Khattab menjawab, saya tetap punya niat, tekad untuk berjalan sampai ke tujuan. Walaupun penuh dengan duri, nanjak, tetapi perjalanan saya harus hati-hati. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Jadi takwa itu ternyata hati-hati. Omongan kita khawatir salah. Hati kita khawatir ada penyakit. Perbuatan kita khawatir dolim ke orang. Kita makan khawatir ada harta yang haram. Hati-hati. Abu Hanifah pernah berjalan, di tengah perjalanan menemukan anak kecil yang memakai sandal terbuat dari kayu. Kalau kita persis seperti sandal bakiyah, kan dari kayu itu. Abu Hanifah memberi nasihat. Nah, hati-hati dengan sandalmu. Khawatir terpeleset. Ini juga bagian dari takwa. Anak kecil ini menerima nasihat. Ya Tuhan, terima kasih. Kemudian anak kecil ini balik bertanya, Tuhan adalah Abu Hanifah? Iya nak. Tuhan adalah ulama besar, itu gelar yang diberikan oleh masyarakat nak. Apa kata anak ini? Tuhan, hati-hati dengan gelarmu.
khawatir terpeleset. Kalaulah saya terpeleset karena sandal, sakitnya di dunia dan banyak obat yang saya harus cari. Bahkan tukang pijit pun kalau sekarang banyak, apalagi di Riung Bandung. Seperti itu. Pak Haji sate tahri, nah itu gampang ke apotek, patah tulang rumah sakit Islam, pasang pen. Di dunia sakitnya, tapi ketika tua terpreset karena gelar, karena harta, karena jabatan, atau karena gagah, kaset, cantik, bisa jadi di dunia dapat kehormatan karena jabatannya, karena hartanya, karena ilmunya. Bahkan di dunia bisa jadi dapat kemuliaan, memuliakan. Tapi ketika tua terpeleset karena itu semua, kehormatan, kemuliaan dunia itu akan Allah ganti dengan azab yang hina. Sakitnya bukan di sini, tapi di sana, karena terpeleset itu. Satu saja penyakit yang dianggap biasa, penyakit sombong misalkan. Sombong itu kan kalau dalam sejarah, sombong karena jabatan, itu contoh pertama adalah Fir'aun. Sombong karena harta, itu Qarun. Sombong karena gagah, banyak uang, Abu Lahab. Sombong karena cantik, banyak perhiasan, istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Sombong karena ilmu, Yahudi. Sombong karena miskin dan bodoh, belum ada contoh sejarah itu. Belum ada. Ke dalam Quran surah Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina. Sungguh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri. La tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit terkunci. Itu dalam tafsirnya, amalan kebaikannya Allah tidak terima karena penyakit satu, sombong. Jadi dianggap biasa itu, padahal berat. Itu karena terpeleset. Wala yadkhulunal jannah, dan Allah tidak akan masukkan ke surga. Padahal amal kebajikannya banyak, tapi hanya penyakit satu, tidak sampai ke langit, hanya somse itu. Sampai kapan? Hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat, sampai ada unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Begitu sangat mustahilnya orang yang sombong masuk ke surga. Jadi kalau bapak ibu ingin sombong, dari sekarang buatlah jarum yang lubangnya masuk unta gitu. Untuk apa itu kan? Jadi Allah menggambarkan begitu sangat mustahil. Belum dalam Quran surah Al-Isra, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda,
kamu itu tidak akan bisa menembus bumi. Walan tablugha al-jibala tula, dan tidak akan sampai mendaki ke gunung yang tinggi. Makanya hati-hati, itulah takwa gitu. Itu hubungan dengan Allah, tetapi ada kaitan dengan hubungan sesama manusia. Takwa itu. Kita lihat dalam Quran surah At-Taghabun ayat 16. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasanganmu, suami istri kita di rumah, anak-anak kita, bisa jadi suatu saat akan jadi musuh. Bisa di dunia musuhnya, bisa juga akhirat. Kalau di dunia suami istri biasanya jadi musuh itu setelah bercerai di pengadilan, pangarsa panginten hafal, ilmunya hilang itu. Kalau sidang itu kadang-kadang pangarsanya yang ada nafsu, saling membuka kekurangan, jadi musuh mulai. Dulu waktu bersatu diayang-ayang, dibebeb-bebeb gitu. Dicinta-cinta, kadang disebut bucan itu. Buyang cantik. Ada clash, kemudian menuju pengadilan, proses perceraian, ilmunya hilang. Yang ada nafsu, saling membuka aib. Jadi musuh di situ, apalagi nanti di akhirat. Maka dalam Quran, supaya tidak menjadi musuh di dunia, tetap teman setia, sahabat setia, pasangan setia, di akhirat juga sama. Kata Quran, fahdharuhum, suami istri, orang tua, anak-anak, hati-hati. Hati-hati. Salman Al-Farisi ketika memberikan nasihat, 3 nasihat itu. 1, jangan bicara. 2, jangan marah. 3, jangan bergaul dengan orang lain. Lalu ada yang nanya, Tuhan, kalau tidak bicara, gimana? Kan kita hubungan dengan manusia, pasti bicara. Boleh bicara. Bicaralah dengan benar. Apa yang kamu bicarakan, tidak kemudian muncul sebuah penyesalan. Karena bicaranya baik, benar. Tidak marah, kadang-kadang terpancing. Marahlah tanpa disertai dengan emosi, nafsu. Contoh sederhana, bapak membunuh nyamuk itu boleh, Pak. Nyamuk itu digitukan saja mati, tapi bapak membunuhnya dengan emosi. Wah! Yang sakit kita, Pak. Jadi orang yang emosi itu ternyata yang sakitnya kita, bukan itu. Padahal digitukan saja mati nyamuk itu. Bergaullah, boleh bergaul dengan orang lain, tapi bergaullah dengan kejujuran dan tunaikan amanah. Jadi Salman Al-Farisi awalnya melarang bicara, tapi karena kita hubungan sesama manusia, boleh bicara, bicara dengan benar. Boleh marah tanpa diiringi dengan nafsu, apalagi dendam, kebencian.
Boleh kita bergaul dengan orang lain, tapi jaga kejujuran dan amanah. Itu Salman Al-Farisi. Fahdharuhum. Di keluarga juga sudah mulai hati-hati, itulah takwa. Bagaimana hati-hatinya hubungan kita dengan sesama manusia? Pantulan dari takwa. Allah menjelaskan, wa in ta'fu, jadi pemaaf, bukan pendendam. Jadi pemaaf, bukan pendendam. Wa tasfahu, pandai menghapus bekas-bekas luka hati yang menyakitkan. Wa takfiru, tutupi kekurangan aib. Itulah hati-hatinya kita, sehingga menghilangkan penyakit syahna. Penyakit syahna itu penyakit benci, dongkol, marah, dan kesal. Itulah makna takwa. Makanya supaya kita tidak diganggu, tidak diserang, hati-hati, tidak terjerumus ke dalam perbuatan salah. Kenapa mereka berani? Bisa jadi kita berbuat salah, tidak hati-hati. Itulah yang pertama, takwa. Yang kedua, supaya umat Islam tidak diganggu dan tidak diserang, 103 Ali Imran-nya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu dan bersaudara. Dikuatkan oleh Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah itu saudara yang tidak pernah terputus. Dalam Sahih Bukhari, saudara itu dibagi 3. Saudara seketurunan, saudara seagama, saudara setanah air. Saudara seketurunan diikat dengan silaturahim. Saudara seagama diikat dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Saudara setanah air diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah tidak ada alasan untuk bermusuhan. Apa alasan musuhannya? Ikatannya sudah 3 itu. Silaturahim, tauhid, Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat dalam Al-Quran, karena Allah sudah mengikat dengan 3 ikatan itu, ikatan silaturahim, ikatan tauhid, ikatan tanah air. Kalau di kita dengan Bhinneka Tunggal Ika. Wazkuru ni'matallah alaikum. Ingat nikmat Allah. Nikmat Allah itu ada 5 dalam tafsir itu. 1, nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah adalah nikmat bawaan, seperti anggota tubuh kita. Ini nikmat fitriyah ini. Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Ada anggota tubuh yang bekerja tidak pernah istirahat. Organ tubuh kita, jantung dan ginjal, nggak pernah istirahat itu. Kalau mobil dimatikan, mati. Bapak makan, tidur.
ginjal dan darah terus. Makanan yang kita makan ini bedanya di luar ini. Ada pisang, lontong, tempe. Ya kan? Makan, setelah masuk diproses oleh ginjal, makanan apapun janjinya dua. Jadi darah, jadi kotoran. Darah ditransfer oleh jantung ke seluruh anggota tubuh. Kita bisa berjalan. Ginjal memisahkan antara darah dengan kotoran. Kotoran dikeluarkan. Kecuali hanya satu makanan yang asli keluarnya, genjer gitu. Asli itu. Dan kopi luwak gitu ya. Asli itu. Jadi enaknya makanan itu di luar, di lidah. Bedanya makanan di luar. Setelah masuk bersama. Itu nikmat fitriyah itu. Nikmat bawaan luar biasa. Dua organ tubuh kita itu Masya Allah itu tidak pernah di-tune up gitu. Tidak pernah diservis. Pekerjaannya 24 jam. Berarti kan sudah berapa tahun tinggal usia. Mesin mana yang kalaulah bapak usianya sudah 60 tahun tidak pernah diganti. Mobil saja, motor 5 tahun sudah ada yang diganti onderdilnya. Itu. Kita nggak ada yang diganti, alhamdulillah, sehat. Itu nikmat fitriyah tuh. Maka kata Allah, wal kuru nikmat Allah. Ingat nikmat Allah. Yang kedua, ada nikmat ikhtiyariyah. Nikmat harus ada ikhtiar. Harus ada usaha. Maka pembelajaran dari bab umroh atau haji ada istilah sa'i. Sa'inya di Mekah adalah mulai dari Bukit Sofa, Marwah dalam hitungan 7 kali. Mulai Sofa selesai di Marwah. Sa'i di masjid sini, Riung Bandung ini, di Masjid Al-Hikmah bisa sa'i. Sa'inya di Riung Bandung. Sa'i artinya usaha, ikhtiar. Lambang 7 adalah maksimal, kerja keras. Tapi awali usaha itu dengan sofa. Sofa itu artinya bersih. Niat bersih, cara bersih, tujuan bersih. Hasilnya pasti marwah. Marwah itu mulia, berkah. Jadi di sana sa'i, di Riung Bandung, sa'inya tidak sofa, tidak bersih. Tak pembelajaran itu. Makanya haji mabrur itu adalah orang yang usaha dengan niat bersih, cara bersih, tujuan bersih. Hasilnya marwah, mulia. Itu nikmat ikhtiyariyah, nikmat hasil kerja, usaha, ngingkik lah gitu. Dalam bahasa iya mah, upami bahasa Sunda mah usrip lah gitu. Mereka apa? Pada usrip cenah, usaha ripuh kita. Usrip, usrip itu. Jadi sa'i memang ikhtiyariyah. Ketika ada seseorang nyimpan unta, kemudian langsung mengatakan tawakal, Rasulullah menegurnya, ikat dulu. Ikat itu adalah usaha, ikhtiar.
Ketika ada seseorang yang terus menengadahkan tangan, berdoa, meminta harta, Rasulullah tegur, tidak akan turun dari langit. Usaha. Jadi usaha. Niat bersih, cara bersih, tujuan bersih. Hasilnya insya Allah marwah. Ketika makanan itu yang kita makan dari usaha dengan cara yang tidak bersih, dengan cara yang haram, maka amalan kita, doa kita, Allah tidak akan terima. Hadis, wa mat'amuhu haramun. Ada orang yang berdoa, hartanya didapat dari harta haram. Wa masrabuhu haramun. Minumannya juga didapat dari harta yang haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya juga didapat dari harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dari harta yang haram. Fa anna dzalika yustajabu dzalik. Mustahil amalannya, doanya Allah akan terima. Kalau Imam Syafi'i, setiap satu butir nasi selama 40 hari tidak akan diterima. Bapak, ibu makan dalam satu piring berapa butir itu? Pernah ngitung nggak itu? Anggap kalaulah estimasi 100 butir, 40 kali 100 sama dengan 4.000. 4.000 itu sama dengan hampir 11 tahun. Amalan dia tidak diterima. Itu baru satu butir. Kalau itu baru satu piring. Kalau makan setiap hari 3 piring, 11 tahun kali 3, sudah berapa? 33 tahun. Itu baru satu hari. Satu hari itu. Kalau 3 hari, 4 hari, 1 minggu berapa? Seumur hidup kita, na'udzubillah. Allah jauhkan. Nikmat ikhtiariyah. Jadi ikhtiar tapi dengan jalan sofa. Niat bersih, cara bersih, tujuan bersih. Yang ketiga, nikmat alamiyah. Nikmat alam. Alam di kita ini luar biasa, Masya Allah. Mau ikan apa di kita? Kita pernah berangkat haji. Menunya itu kan ikan fatin, daging ayam, kambing, sapi, telur. 40 hari itu ya. Ikan fatin. Kita mau ikan apa? Apa yang tidak ada di kita? Sampai ikan asin, macam-macam asin itu. Luar biasa. Lalap, apa yang tidak ada? Putih, jengkol, ayah di orang. Masya Allah, alam kita ini luar biasa. Suburnya bukan main. Alamiah. Kemudian yang keempat, ada nikmat diniyah, nikmat agama. Kita sholat berjamaah ini ada kenikmatan. Tidak semua orang bisa ikut sholat berjamaah subuh sambil ngaji. Coba Bapak, Ibu, kalau saya menyebut Raudhah, pasti bayangan Bapak, Ibu di Madinah, taman surga. Kalau ke Madinah, berapa juta ongkos yang harus dikeluarkan? Kemudian untuk hotel, untuk catering. Tetapi ada di Masjid Al-Hikmah itu bisa jadikan Raudhah. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasul, wa ma biriyadul jannah?" Ya Rasul, apa itu Raudhah, taman surga? Rasulullah mengatakan, majalisul ilmi,
tempat di mana majelis ilmu seperti ini raudhah ini. Bapak sedang berada di raudhah. Kalau di sana mau raudhahnya ngantri, di sini enggak ngantri. Luar biasa, sedang berada di taman surga. Dan diteruskan ketika saat Bapak hadir di majelis ilmu, keutamaannya sama dengan iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Coba itu. Hanya berapa jam Bapak di sini? Majelis ilmu. Kalau sekarang kan lama Bapak, dari 2:30 mungkin ya. Karena ada sholat gerhana. 2:30 biasa kan paling dari mulai jam 4:30, 2 jam atau 1 jam mungkin paling lama. Tapi sama dengan iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi, majelis ilmu itu. Pahalanya luar biasa. Makanya kalau ketika saat dulu Rasulullah mengadakan majelis ilmu itu, orang berdesakan ingin dekat dengan Rasul. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Geser, kata Rasul, jangan menyuruh berdiri karena berdesakan. Geser. Majelis ilmu. Karena ingin mendengar, karena dulu kan belum ada ini. Kalau sekarang bukan dekat dengan ustadz, ingin dekat dengan tembok kalau sekarang. Karena faktor U mungkin itu. Karena sekarang mah ada sound kan, ini tarik, jadi itu faktor U itu. Itu nikmat. Jadi setiap hari orang bisa jadi tidak bisa kita mengolah 3. Dalam istilah Al-Quran ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Jihad itu apa? Mengolah fisik. Kita harusnya jam 2:30 tidur nyenyak, fisik kita diolah. Bangun, berangkat ke masjid. Semua orang belum tentu bisa itu. Mengolah fisik kita. Salat berjamaah subuh. Makanya Ibnu Taimiyah, kalaulah orang tidak bisa mengolah fisik untuk salat berjamaah subuh, ya tidak bisa apalagi untuk angkat senjata katanya. Untuk melepas bantal dan kasur saja, selimut tidak bisa apalagi angkat senjata. Makanya ukuran kemajuan umat Islam itu kalau Ibnu Taimiyah di sholat subuh. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Id, luar biasa. Kapan Masjid Al-Hikmah sholat subuhnya seperti sholat 2 Id itu? Kalau sholat 2 Id kan sampai tidak muat. Sampai ke atas, sampai karena tidak muat di lapang. Ini juga tidak muat, sehingga banyak yang keluar itu ya. Minimalnya sholat subuh seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan hanya laki-laki. Sholat 2 Id itu target itu. Luar biasa. Karena sholat subuh wa Qur'an al-fajri kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Kenapa disebut dalam Quran itu wa Qur'an al-fajri, sholat subuh itu Quran? Karena jumlah rakaatnya 2 rakaat. Sehingga yang mewarnai sholat subuh adalah bacaan Quran. Makanya sholat subuh itu sunnah bacaannya panjang. Itu. Jadi kalau Bapak sholat subuh bacaan panjang masih mengeluh, berarti fisiknya jamaah subuh, tetapi jiwanya jiwa sholat maghrib gitu. Nikmat itu. Jihad, mengolah fisik. Ada mujahadah, mengolah hati. Membuang penyakit hati itu berat.
Tidak ada kesel, dongkol, benci, iri, wah macam-macam. Buang. Kalaulah kita pahami, dalami, setiap kali Bapak wudu mendidik kita. Kemudian Bapak menghadap kiblat, Ibu menghadap kiblat, kemudian berdoa, baca 2 kalimat syahadat dan doa. Doa itu bukan hanya doa, tapi dalami, pahami, amalkan. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, setelah saya bersih lahir, bisa jadi dengan mandi disambung dengan wudu, jadikan tawwabin. Saya ini orang yang mau memperbaiki diri. Tuh, orang yang mau perbaiki diri ketika ada salah pasti menerima nasihat, tandanya lapang dada. Jadi setiap wudu kita sadar memperbaiki diri, perbaiki diri. Itu supaya apa? Mutatahhirin. Tidak hanya bersih lahir, tapi juga bersih batin. Targetnya apa? Ibadikas shalihin. Supaya saya pantas disebut hamba Allah yang saleh. Sehingga wudu membentuk, mendidik, mengarahkan orang menjadi saleh. Wudu terus, tapi tidak saleh-saleh, berarti wudunya ada yang salah. Itu. Jadi wudu itu luar biasa, menghantarkan orang menjadi soleh itu. Itulah nikmat diniyah, mengolah hati. Ada yang ketiga, nikmat ijtihadiyah, mengolah pikir supaya untuk belajar. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni, garis bawahi wa husni ibadat, supaya bagus ibadah kepada Engkau. Bagusnya ibadah itu alatnya satu, dengan ilmu. Contoh, Rasul ketika saat berada di masjid, tiba-tiba ada seseorang datang, laki-laki, sholat. Setelah sholat, assalamualaikum, menghadap ke Rasul, salam. Kata Rasulullah apa? Ulangi sholatmu. Ulangi sholat lagi. Salam lagi, kembali ulangi sholatmu. Sampai 3 kali orang ini disuruh mengulang sholat. Apa kata orang ini? Ya Rasul, saya biasanya begitu. Saya tidak tahu bagaimana supaya saya sholatnya lebih baik. Ajari saya ilmu. Rasulullah mengajarkan, ternyata orang ini sholat disuruh mengulang 3 kali, bukan masalah bacaan. Kalau masalah bacaan, kata Rasulullah, semakra mata yassara min, baca oleh bapak ibu yang dianggap mudah. Kalau yang dianggap mudahnya kulhu, ya kulhu saja, ya kan? Inna a'tayna my hobi, boleh itu baca. Wal asri boleh. Itu kan ayat-ayat bestseller itu kan. Tapi tidak jadi masalah. Yang jadi masalah apa? Ruku. Tidak tumakninah. Kata Rasulullah, summarka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah dengan sempurna, iringi tumakninah. Tumakninah itu diam sebentar, setelah ada pergerakan diam, supaya gerakan kita sudah pas, sempurna.
Itu. Ini kadang ruku baru juga belum sempurna, sudah baru begini, sudah sami Allah. Jangan seperti ayam matok makanan. Kenapa? Tak 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 tak. Kecuali yang sakit pinggang boleh, silahkan. Beda itu mah. Kalau yang sakit pinggang beda. Ruku. Kemudian saat i'tidal hatta tatma'inna qa'iman. Berdiri tegak lurus secara sempurna dulu. Kemudian saat sujud hatta tatma'inna sajidan, sujud dengan tumakninah supaya aliran darahnya lancar, tenang, baru zikir. Duduk di antara dua sujud juga hatta tatma'inna, sampai sempurna, sehingga tumakninah itu ada pada 4 tempat: ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Jadi tumakninah jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena sebab ia menjadi salah satu rukun. Bahkan Rasulullah mengatakan sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Lalu sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul orang yang mencuri dalam sholat itu? Rasulullah mengatakan, la yutimmu ruku'uha wa sujuduha. Orang itu tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Tutmainnah itu. Jadi tidak asal sholat itu. Apalagi kita yang tidak sakit pinggang. Niat sepakat jadi rukun sholat, tapi tata cara niat berbeda. Ada yang dilafadzkan, ada yang tidak. Takbiratul ihram sepakat jadi rukun sholat, tapi saat mengangkat kedua tangan berbeda, mangga. Ada yang sejajar dengan pundak, ada yang sejajar dengan silahkan. Ruku sama, harus lurus, sempurna, tapi bacaan rukuknya mangga. Perbedaan itu. Setelah ruku' i'tidal, mangga. Bacaannya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, cukup. Ada yang teruskan mil'us sama, mangga. Tapi sempurnakan. Setelah i'tidal, mau turun dari i'tidal, dari berdiri mau sujud, mau lutut dulu boleh, ada hadisnya. Mau tangan dulu boleh. Yang tidak boleh itu kepala dulu. Bahaya. Kalau kepala dulu itu. Fattakullah mastata'tum. Kalau bapak mampu, ibu mampu, lutut dulu. Kalau nggak mampu, tangan dulu. Kalau lututnya sakit, kenapa? Faktor U itu. Kalau lututnya sakit, jangan maksakan. Tangan dulu, silahkan. Tapi sempurnakan sujudnya. Itu luar biasa. Itulah nikmat. Kita harus sempurna. Dengan apa? Ilmu. Sampai ada laki-laki itu minta diajari oleh Rasul karena ingin sempurna itu. Yang terakhir, nikmat ukhrawiyah. Nikmat akhirat. Makanya surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan? Ad-din di situ pembalasan. Kenapa? Orang yang zakat, infak, sedekah, banyak berbuat baik, itu pasti meyakini hari pembalasan.
Kalau nggak yakin akan hari pembalasan, mana ada orang zakat? Pelit nu aya, koret mereka, hese, cap, jahe, keket, mengkene. Kenapa? Ia mengingkari hari pembalasan. Berpikirnya hanya sekarang. Ada kencel yang mau lewat, pasang strategi, ngadadak tibra. Kencel lewat bentak, sieun ku kencel. Tapi orang yang meyakini hari pembalasan pasti itu akan mengisi. Kalau zakat berarti ada standar minimal 85 gram emas. Kalau tidak dikeluarkan 2,5%, At-Taubah 34-35 itu ancamannya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Orang yang menyimpan 2,5% itu Allah akan bakar keningnya, lambungnya, punggungnya. Api yang membakar ini akan mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang kau simpan hanya untuk dirimu sendiri. Tidak punya kepedulian sosial. Itu kalau tidak memenuhi standar minimal, infak. Ada orang yang punya uang 1 miliar, punya uang 1.000. Yang 1 miliar infaknya 100.000. Yang 1.000 infaknya 500 perak. Lebih besar mana, Pak? Mata kita pasti lebih besar 100.000, ya kan? Tapi hakikatnya orang yang punya uang 1.000 rupiah infak 500 perak lebih besar ketimbang yang 100, yang 1 miliar. Kenapa? 1.000 rupiah infaknya 50%. Tapi 1 miliar 100.000 infaknya berapa persen? 0, itu. Secara zahir lebih besar 100.000, padahal hakikatnya lebih besar orang yang punya 1.000 rupiah. Dia sanggup memberikan infak 500 perak. Makanya jangan malu dengan kecilnya infak. Karena memang kemampuan kita segitu. Lebih besar ketimbang yang punya 1 miliar. Belum tentu orang yang 1 miliar 50% itu mau. Kalau 1 miliar 50% berapa? 500 juta. Belum tentu itu infak 500 juta itu. Ada enggak? Setor ke bendahara itu. Jamaah 500 juta. Tapi kalau 500 perak banyak itu. Insya Allah itu. Masya Allah. Hakikat itu. Infak. Sedekah dalam Quran ketika materi tidak bisa dengan non materi. Apa? Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum minas sadaqah. Tutur kata yang baik, pemaaf sebaik-baiknya sedekah. Makanya ada subhanallah, sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Allahu akbar, sedekah. Pemaaf juga sedekah. Dalam bahasa Sunda mah peperiheun sedekah ku artos tetiasa, ku tuangan tetiasa, atuh belaan ku bahasa yang bagus, santun, pemaaf. Ya mah sedekah di masjid, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah. Jalan pulang menuju masjid, tiba-tiba ya batu, peletuk, anjrit. Bukan lagi sedekah kalau anjrit. Beda dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat pahala sedekah itu. Insyaallah itu. Apa kenikmatan yang Allah harus diingat itu? Fa'allafa bain wal quru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'a. Permusuhan itu dulu zaman jahiliyah. Sekarang bukan waktunya untuk musuhan.
Kenapa? Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Sekarang itu sudah waktunya untuk bersaudara. Jadi kalau musuhan dulu zaman jahiliyah, jangan sampai kita fisiknya hidup di zaman modern, jiwanya jiwa jahiliyah, masih musuhan. Yang ketiga, kunci supaya kita kuat itu adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi umat yang terbaik. Ukuran umat terbaik itu satu, sidqun, jujur, baik, benar. Yang kedua, amanah, selalu menunaikan amanah. Yang ketiga, at-ta'awun, selalu saling tolong menolong. Yang keempat adalah al-istiqamah, konsisten. Yang kelima adalah al-adlu, adil, selalu menegakkan kebenaran tanpa ada orang yang didolimi atau disakiti. Itu janji Allah 111-nya, la yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yallukumul adbara tsumma la yunsarun. Tidak akan pernah ada yang mengganggu dan menyerang. Bersaudara, takwa, hati-hati. Bersaudara, bersatu, jadi umat terbaik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang disampaikan belum jelas? Jelas semua? Alhamdulillah. Oh ada, Pak Haji. Ya silakan. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Haji. Tadi di awal Bapak sampaikan bahwa kaum musyrikin itu akan lari berbelit-belit Ya. dan harus melihat kaum muslimin. Syaratnya apa? Takwa. Ya Pak. Ya, takwa, bersatu, kemudian umat terbaik. Tentu ini harus kita imani. Di sisi lain tidak lain. Saat ini kita saksikan betapa orang musyrikin dalam artinya dalam kata lain yang saat ini Israel tidak bukannya berlari tapi justru menyerang kaum muslimin. Apa itu bisa dimaknai bahwa sebagian dari kalangan kita, kalangan Islam itu sudah tidak bertahan lagi. Bagaimana Bapak? Ya. Yang pertama, evaluasi dirinya. Bisa jadi persatuan dan persaudaraan kita masih kurang. Dulu di sejarah Maulid ini, dulu Masjid Al-Aqsa pernah dikuasai. Kemudian kenapa pernah dikuasai? Umat Islam terpecah-pecah, tidak bersatu, tidak bersaudara. Ada gubernur Syria, namanya Bupati Irbil, namanya Mujaffaruddin Ghahuri, menyuruh kepada keponakannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengadakan maulid. Yang tujuannya dua saat itu, maulid itu menyatukan umat Islam kembali yang terpecah-pecah. Yang kedua, mengobarkan semangat juang yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadakanlah maulid dengan cara mengadakan sayembara, membuat karya ilmiah, tulisan. Diundang banyak yang ikut sayembara sehingga persatuannya nampak. Yang memenangkan juara pertama dari sayembara itu adalah Syekh Ja'far Al-Barjanji, yang sekarang kitabnya Kitab Barjanji. Nadham, syair, tapi isinya sejarah Rasul itu. Setelah bersatu, bersaudara, mengobarkan semangat juangnya, Masjid Al-Aqsa direbut kembali. Sekarang bisa jadi
karena persatuan persaudaraan. Itu kita saja persatuan persaudaraan umat Islamnya masih itu untuk menyatukan partai saja atau ormas agak berat. Itu di sana juga sama. Oki organisasi Islam itu bersatu saja. La yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yallukumul adbar summa la yansarun. Karena persatuan agama diikat dengan agama tidak ada batas. Persatuan tanah air dibatasi, ada daerah teritorial. Tapi agama cakupannya sedunia. Keturunan dibatasi, hanya keturunan nasab. Tapi agama tidak ada batas. Itu bisa jadi di internalnya saja bisa jadi persatuannya masih kurang. Karena masih bertumpuk kepada kekuasaan, perebutan pada kekuasaan. Itu Allah itu yang janji bersatu bersaudara, takwa, hati-hati, tidak berbuat salah, jadi umat terbaik, tidak akan mengganggu dan tidak akan menyerang. Umar bin Khattab dulu menguasai kembali, tidak ada yang mengganggu karena sosok Umar. Itu sosok Umarnya tegas, luar biasa, bersatu dia, sinergik dulu tuh. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Rasul sosok orang yang diteladani. Abu Bakar sosok orang tua yang bijak. Umar sosok orang yang tegas. Utsman sosok dermawan. Ali sosok pemuda. Sinergik ini kuat. Coba kalau ada 5 sosok ini sinergik, tapi jangan misah-misah, sewang-sewangan, kumain. Sudah itu sinergik, bersatu, enak terlihatnya itu. Makanya bersatu, insya Allah kalau bersatu bersaudara kita akan kuat. Sampah yang acak-acakan saja ketika lidi-lidi itu bersatu maka akan menjadi ringan. Itu saya kira itu Pak Haji. Ya, memang berat untuk bersatu bersaudara itu, harus melepas lapang dada, melepas bendera. Yang ada adalah satu agama. Makanya diikat dengan tauhid itu. Lepas itu, tidak ada bendera-bendera. Boleh beda, tetapi seperti musik yang indah, seperti orkes. Silakan Bapak pegang gitar, pegang gendang, tapi dalam satu nada. Enak didengar. Ya kan? Apalagi begadang, jangan begadang. Atau seperti jenis kelamin kita, Pak. Hebat jenis kelamin kita ini memberi pembelajaran. Berbeda kan dengan jenis kelamin perempuan. Beda, tapi hebat. Satu jenis kelamin laki-laki tidak pernah menampakkan diri jika tidak dibutuhkan. Pertama itu. Kalau dibutuhkan, nampak itu. Yang kedua, jenis kelamin laki-laki tidak selamanya keras. Ada kelebutan. Sawengi we satu malam keras, capek. Ini orang yang punya jenis kelamin seumur hirup heras. Kan aneh itu. Heras wah yang punya jenis kelaminnya. Yang ketiga, coba saling dorong, saling gesek, itu kan? Silih dadetkeun, tapi saling memberi kenikmatan. Bukan dengan emosi itu, tapi dengan cinta dan sayang. Boleh saling dorong, boleh saling gencet, tapi saling memberi kenikmatan. Itu hebatnya. Dan ketika salah satu jenis kelamin sudah berhasil, tidak pernah
ya sombong, tapi melahirkan generasi berpikir futuristik, ya tawadu. Kalau sudah berhasil itu luar biasa, itu ngeluk itu kalau sudah berhasil. Itu di pembelajarannya di jenis kelamin itu berbeda tapi saling, walaupun saling gesek, saling dorong, tapi saling memberi kenikmatan. Kumacarana seperti gitu tah. Itu bukan saling menjatuhkan, tapi saling memberi kenikmatan, sehingga harus sinergik di situ. Saya kira itu, Pak. Ada lagi? Cukup? Cekap, kalau cekap itu saja. Ya, itu. Itu saja. Mudah-mudahan yang diingatnya, mudah-mudahan tidak hanya di jenis kelamin ya. Yang terakhir itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, panjang umur dan berkah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.